Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran kimia hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi isomer. Nah, diharapkan nantinya setelah Anda melaksanakan pembelajaran ini, Anda dapat menentukan isomer dari suatu senyawa hidrokarbon. Nah, kita lihat Ibu akan buat suatu rantai alkana dengan jumlah atom C5. Jadi seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lengkapi ini hanya ada 3, ini hanya ada 2, ini hanya juga ada 2, ini ada 2, ini ada 3. Nah, dengan struktur alkana seperti ini, maka ini namanya adalah normal pentana atau pentana saja ya. Nah, kita buat lagi suatu struktur alkana dengan jumlah atom C5 tapi berbeda strukturnya dengan N-pentana. Contohnya seperti ini. Kita buat rantai lurusnya ada 4, kemudian kita kasih satu cabang di sini. Jadi jumlahnya tetap 5 ya, sama seperti ini. Nah, ini kita isi hanya ada 3, ini hanya ada 3, ini hanya ada 1, ini hanya ada 2, ini hanya ada 3. Nah, kalau dilihat dari strukturnya, maka namanya adalah, kita nomori dari ujung sebelah kiri ya, karena ujung sebelah kiri ini mengikat ya, dekat dengan atom C yang mengikat cabang. Jadi 1, 2, 3, 4. Maka ini disebut cabang dengan cabang metil. Maka namanya adalah 2-metil butana. 2-metil butana. Nah, sekarang kita perhatikan dua struktur ini. Nah, ini C-nya ada 5. Sedangkan hanya di sini ada 5 tambah 2, 7, 9. Jadi C5 hanya ada 12. Nah, ini juga C-nya ada 5. Hanya ada 3, ini 3, 9, 10, 11, 12. Hanya juga ada 12. Nah, jadi rumus molekulnya sama-sama C5H12. Tapi strukturnya berbeda. Jadi rumus molekulnya sama-sama C5H12 tapi strukturnya berbeda. Yang satu strukturnya adalah normal pentana atau pentana saja. Yang kedua adalah 2-metil butana. Nah, yang seperti ini dinamakan isomer. Nah, jadi isomer itu adalah senyawa ya, senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Jadi isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi memiliki rumus struktur yang berbeda. Nah, kita lihat di sini ya, sama-sama rumusnya C5H12 tapi strukturnya berbeda. Yang satu N-pentana, yang satu lagi 2-metil butana. Kita lihat lagi contoh yang lain. Ibu buat 4 atom C. Kita isi di sini hanya ada 3, di sini hanya ada 2, di sini hanya ada 2, di sini ada 3. Jadi dengan struktur seperti ini namanya adalah normal butana atau butana saja. Nah, kita buat lagi struktur yang lain. Kita buat rantai lurusnya, ini ada 3 C-nya, kemudian kita beri cabang di sini 1. Kita beri lengkapi dengan H, ini hanya ada 3, ini hanya juga ada 3, ini hanya ada 1. Nah, ini namanya adalah, kita beri nomor ya, boleh dari kiri dan boleh juga dari kanan, karena baik dari kiri ataupun dari kanan, C yang mengikat cabang ini tetap dapat nomor 2. Jadi 1, 2, 3. Maka namanya adalah 2-metil ya, ini metilnya ya, 2-metil 1, 2, 3 propana. Kita lihat rumus molekulnya. Ini C-nya 4, hanya 5, 6, 7 tambah 3, 10. Ini kita lihat C-nya ada 4, hanya ada 6, 9, ada 10. Jadi rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda. Nah, ini juga dikatakan isomer. Nah, isomer ini dibagi menjadi 2.
Ada yang dikatakan isomer struktur, dan yang satu lagi adalah isomer ruang. Isomer struktur dan isomer ruang. Nah, isomer struktur ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama namanya adalah isomer rantai atau isomer rangka. Kemudian kalau isomer rantai ini rumus molekulnya sama, namun susunan rantainya berbeda. Susunan rantai berbeda. Nah, kalau isomer yang kedua adalah isomer posisi. Nah, pada isomer posisi rumus molekulnya juga sama, tapi posisi gugus fungsi atau ikatan rangkapnya berbeda. Nah, kemudian yang ketiga adalah isomer fungsi. Nah, isomer fungsi ini juga rumus molekulnya sama, akan tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, untuk isomer ruang ini dibagi menjadi 2 juga ya. Yang pertama namanya adalah isomer geometri. Nah, isomer geometri ini terdiri dari cis dan trans. Nah, syaratnya untuk isomer geometri ini adalah harus ada ikatan rangkap duanya. Ya, jadi harus ada ikatan rangkap duanya. Kemudian untuk isomer ruang yang kedua adalah isomer optis. Nah, kalau isomer optis ini syaratnya harus ada yang namanya atom C asimetris. Jadi maksud dari atom C asimetris ini adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, catatannya adalah untuk senyawa hidrokarbon tidak memiliki yang namanya isomer optik untuk senyawa hidrokarbon seperti alkana, alkena, dan nah, kita lanjut untuk isomer pada alkana. Nah, pada alkana yang bisa terbentuk adalah isomer rantai. Nah, kita lihat contohnya ya, contoh isomer dari C7H16. Kita lihat isomer yang pertama. Kita buat rantai induknya ada 7. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita lengkapi hanya ada 3, hanya ada 2. Ini juga ada 2. Ini ada 2, ada 2, ada 2, ada 3. Nah, dengan struktur seperti ini namanya adalah normal heptana atau heptana saja. Nah, kita lihat isomer yang kedua yang bisa terbentuk dari C7H16. Nah, kita buat rantai induknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantai induknya ada 6. Kemudian kita buat cabang di sini 1. Jadi sama-sama 7 ya. Tetap sama 7 C-nya. Nah, ini kita lengkapi hanya ada 3, hanya ada 1, ada 2, ada 2, ada 2, dan ada 3. Ini seperti ini. Nah, kita nomori harus dari sebelah kiri ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya tidak termasuk dalam rantai induk. Ini namanya adalah cabang. Cabang ini jenisnya metil. Maka namanya adalah 2 karena metil terikat pada atom C nomor 2. Jadi 2 metil, rantai induk ada 6. Heksana. Kemungkinan yang ketiga yang bisa terbentuk adalah C-nya rantai induknya tetap ada 6, kita buat ya 6, tapi cabangnya kita pindah, kita geser. Tadi di nomor 2, sekarang kita geser ke nomor 3. Jadi
Ya, nggak usah lagi di ini ya, dilengkapi hidrogennya, karena ibu anggap kalian sudah tahu berapa hidrogen untuk masing-masing atom karbon yang ada di sini. Jadi kita nomori baik dari dari sebelah kiri, karena kalau dari sebelah kanan nanti C yang mengikat karbon ini dapat nomor 4, 5, 6. Maka yang tidak termasuk ke dalam rantai induk ini namanya cabang. Cabang ini dengan C1 jenisnya metil, maka namanya adalah 3 metil 1, 2, 3, 4, 5, 6, rantai induknya heksana. 3 metil heksana. Kemungkinan yang keempat, kalau seandainya cabangnya kita geser di sini, maka nanti sama aja namanya dengan 3 metil heksana ya kalau kita geser ke sini. Jadi kita rubah rantai induknya, kita buat 5 sekarang. Kita buat 5, kemudian kita buat cabangnya ada 2 seperti ini. Kita nomori 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tidak masuk dalam rantai induk, namanya adalah cabang. Cabangnya sama-sama jenisnya metil, maka namanya adalah 2,3 karena telah terikat pada atom C nomor 2 dan nomor 3 cabangnya 2,3 dimetil pentana. Nah, kemungkinan yang kelima, kita buat rantai induknya masih 5, 3, 4, 5, tapi cabangnya kita geser di nomor 2 dan yang ini kita geser ke sini, jadi dapat nomor 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, atau ngitungnya boleh dari kiri dan kanan, jadi kanan nanti akan sama aja, sama-sama dapat nomor 2 dan 4 cabangnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini cabang, ini juga cabang dengan jenis yang sama-sama metil, maka namanya adalah 2,4 dimetil 1, 2, 3, 4, 5, rantai induknya pentana. Nah, kemungkinan yang keenam, kita buat rantai induknya ada 5, 3, 4, 5, tapi cabangnya kita buat 2 di nomor yang sama. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini cabang sama-sama metil, ini juga metil. Kita nomori dari sini 1, 2, 3, 4, 5, maka namanya adalah 2,2 dimetil pentana. Kemungkinan yang ketujuh masih sama, kita buat C-nya ada, rantai induknya ada 5, tapi ini kita geser ke sebelah sini dengan nomor yang sama ya. Nah, seperti ini tadi di nomor 2 dan 2, sekarang kita geser ke nomor 3. Jadi ini cabang, ini juga cabang jenis metil, ini juga jenisnya metil. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, maka namanya adalah 3,3 dimetil 1, 2, 3, 4, 5, rantai induknya pentana. Kemungkinan yang ke-8, kita buat seperti ini. Kita buat rantai induknya ada 4. Kita buat rantai induknya ada 5 ya, ada 5, masih 5 ya, masih bisa nih 5. Tapi kita buat cabangnya jenis etil. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini cabang dengan jenis etil. Ini kita buat nomornya dari kiri atau kanan sama saja, sama-sama dapat nomor 3, maka namanya adalah 3 etil 1, 2, 3, 4, 5, rantai induknya pentana. Kita lihat kemungkinan yang ke-9, rantai induknya kita buat 4, nah tapi kita buat cabangnya ada 3. Nah, seperti ini kira-kira. Ini C-nya di sini di nomor yang sama, terus kita buat di sini lagi cabangnya. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kita nomornya dari mana? Harus dari sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau dari sebelah kiri nanti cabangnya dapat di nomor 2,2,3. Tapi kalau kamu buat dari sebelah kanan nanti nomornya dapat 2,3,3. Jadi kita pilih yang paling kecil. Jadi ini cabang, ini juga cabang, ini juga cabang. Jadi cabangnya ada 3 dengan jenis yang sama. Sama-sama metil. Ini juga metil. Ini juga metil. Maka namanya adalah 2,2,3 trimetil 3 metil 1, 2, 3, 4 rantai induknya butana. Nah, jadi kemungkinan isomer yang bisa terbentuk dari C7H16 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 isomer yang mungkin terbentuk dari rantai alkana dengan rumus molekul C7H16. Next kita lanjut untuk isomer pada alkana. Nah, isomer yang terbentuk pada alkana ini bisa isomer rantai, bisa isomer posisi, bisa isomer fungsi, dan bisa juga isomer geometri. Contoh isomer dari C5H10. Nanti kita lihat alkena ya, ini namanya adalah pentena ya. Kita lihat seperti ini yang pertama isomernya seperti ini bentuknya. Nah, ini kita nomori 1, 2, 3, 4, 5, maka namanya adalah 1 pentena. 1 pentena ya. Nah, kita lihat isomer yang kedua. Nah, ini ikatan rangkapnya tetap pada atom C nomor 1. Hanya saja rantai induknya ada 4, kita jadikan 1 cabang ya. Jadi tetap 5 jumlah C-nya, 4 untuk induk, 1 cabang. Kita nomori 1, 2, 3, 4. Ini namanya cabang dengan jenis metil, maka namanya adalah 2 metil. 2 metil ikatan rangkap terdapat pada atom C nomor 1, 1 butena. 2 metil 1 butena. 2 metil 1 butena. Nah, kita lihat kemungkinan isomer yang ketiga seperti ini. Ini ikatan rangkapnya masih di atom C nomor 1. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4. Maka ini yang tidak termasuk dalam rantai induk cabang. Kalau tadi cabangnya di nomor 2, nah kalau ini cabangnya di nomor 3. Maka ini namanya adalah 3 metil. Ikatan rangkap tetap pada atom C nomor 1, 1 butena. 3 metil 1 butena. Nah, 1, 2, dan 3 ini dikatakan isomernya jenisnya isomer rantai. Jadi ikatan rangkapnya tetap sama ya, sama di nomor yang sama, hanya saja cabangnya kita rubah-rubah. Kalau yang ini tidak ada cabang, rantai induk kelima-limanya, kemudian ini rantai induknya ada 4, kemudian cabangnya terletak pada atom C nomor 2. Ini rantai induknya ada 4, cabangnya kita letakkan di nomor 3. Nah, kalau yang keempat, ini kita rubah posisi kata rangkapnya. Jadi yang tadinya di nomor 1, kita rubah di nomor 2. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka namanya adalah 2, kata rangkap terletak pada atom C nomor 2, 2. Rantai induk ada 5, berarti 2 pentena. 2 pentena. Nah, kita lihat yang kelima. Ini ikatan rangkap tetap di nomor 2, tapi di sini ada cabang ya. Jadi rantai induknya ada 4, kita beri nomor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini yang tidak termasuk ke dalam rantai induk cabang metil, maka namanya adalah cabang di nomor 2, 2 metil. 2 metil, ikatan rangkap di nomor 2, 2. Rantai induknya ada 4, butena. 2 metil 2 butena. Nah, nomor 1 dan nomor 4, 1 pentena dan 2 pentena ini dikatakan jenisnya adalah isomer posisi. Jadi posisi
ikatan rangkapnya berubah ya. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2. Ini namanya isomer posisi. Nah, bisa juga 1 dan 5, ini 1 dan 5, ini juga bisa dikatakan isomer posisi. Nah, tapi kalau 4 dan 5 ini sama-sama dikatakan isomer rantai. Ibu ulangi ya, kalau 1, 2, 3 ini termasuk isomer rantai. 1, 2, 3 isomer rantai. Tapi kalau 1 dengan 4 ini termasuk isomer posisi ya, isomer posisi. Atau 1 dengan 5 ini bisa juga dikatakan isomer posisi, tapi 4 dan 5 ini dikatakan isomer rantai. Kenapa? Karena ikatan rangkap tidak berubah, hanya saja susunannya yang berbeda. Kemudian, nah kalau seperti ini, ini kita menomorinya, ini rantai induknya ada 4 ya. Kita menomorinya harus dari sebelah kanan. Ini 1, 2, 3, 4. Dan tidak termasuk rantai induk, ini namanya cabang dengan jenis metil. Nah, jadi kalau seperti ini namanya adalah 2 metil, 4 butena. 2 metil 2 butena. Jadi sama saja ya. Jadi yang ini ya, susun struktur seperti ini dengan yang ini sama saja. Cuma ini kita menomori dari sebelah kiri dan ini dari sebelah kanan, tapi namanya tetap sama. Nah, kita lihat yang seperti ini. Nah, ini struktur seperti ini dinamakan dia rantainya termasuk rantai tertutup. Berbeda dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini namanya rantai terbuka. Tapi kalau seperti ini namanya rantai tertutup. Maka di setiap awalannya diberi nama dengan awalan siklo. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ada 5, maka namanya adalah siklopentana. Jadi nanti kalau misalnya ada 4 C-nya dengan rantai tertutup, makanya namanya adalah siklobutana. Kalau seandainya nanti ada 3 atom C dengan rantai tertutup, maka namanya adalah siklopropana. Nah, kalau misalnya ada 6 atom C-nya dengan rantai tertutup, maka namanya adalah sikloheksana. Nah, jadi karena ini ada 5 dengan rantai tertutup, maka namanya adalah siklopentana. Nah, ada juga seperti ini ya. Ini rantai tertutup juga, rantai tertutup tapi dia punya cabang. Jadi di sini ini bertindak sebagai cabangnya. Nah, ini namanya adalah metil. Maka namanya adalah metil. Kemudian diikuti dengan nama rantai induknya. Rantai induknya siklo ada 4, 1, 2, 3, 4 siklobutana. Metil siklobutana. Nah, jadi kalau nomor 1 dan nomor 6 ini dikatakan berisomer fungsi, atau bisa juga 1 dengan 7 juga dikatakan berisomer fungsi. Nah, tapi kalau 6 dan 7 ini dikatakan berisomer isomer rantai. Nah, kita masuk selanjutnya isomer cis-trans. Isomer cis-trans ini punya syarat ya. Syaratnya adalah harus ada ikatan rangkap, kemudian gugus atas bawah dia harus berbeda, gugus kiri kanan harus ada yang sama. Nah, kita ambil contoh ya. Tadi karena kita ini ambil isomer C5H10, maka kita lihat ini isomer cis-trans baik untuk C5H10. Nah, kita lihat di sini kalau untuk C5H10 dengan rantai lurus ya seperti ini. Nah, ini namanya adalah 2 pentena. Nah, 2 pentena ini bisa dibuat bentuknya seperti ini. Ini ya, C di sini, C ini dia, C ini. Kemudian H di sini, ini 1 di sini, kemudian ini 1 di sini. Kemudian yang ini adalah CH3, ini CH3. Kemudian yang ini CH2CH3 itu jadi yang ini ya. Jadi C ini dia. Kemudian H di sini adalah ini, H ini adalah ini, kemudian C2H3 ini di sini, kemudian CH3 ini di sini. Nah, bisa juga dibuat bentuknya seperti ini. Nah, jadi kita buat ini hanya sejajar, kita buat ini hanya berseberangan.
Jadi ini tetap sama ya, di CH3, C yang ini hanya kita buat di sini, kemudian ini kita tukar letaknya. Jadi ini di atas, ini di bawah. Nah, bentuk seperti ini namanya, kalau dia sejajar namanya cis. Kalau dia berseberangan, gugus yang sama itu berseberangan, maka namanya adalah trans. Nah, seperti itu. Cis 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 kan namanya cis 2, 5 pentena. Cis 2 pentena. Kalau ini namanya trans 2 pentena. Jadi seperti ini. Nah, jadi untuk alkena ya, isomer geometrinya contohnya seperti ini. Jadi C5H10 dia punya isomer rantai, punya isomer posisi, punya isomer fungsi, dan juga punya isomer geometri cis dan trans. Kita lanjut yang ketiga untuk isomer pada alkuna. Nah, pada alkuna ini terdapat 3 jenis isomer, bisa isomer rantai, kemudian isomer posisi, dan juga isomer fungsi. Contoh isomer yang ada pada C5H8. Nah, ini yang pertama seperti ini. Ini karena golongan alkuna maka ada ikatan rangkap 3. Jadi alkuna ini rangkap 3. C5H8 kita buat rantai induknya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini namanya adalah kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini namanya adalah 1 pentuna. 1 pentuna. Nah, kita lihat yang kedua. Nah, di sini rantai induknya ada 4, kemudian kita buat cabang 1. Jadi menomorinya tetap dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Maka namanya adalah 3. Ini C-nya cabangnya dengan C1 jenisnya metil, maka namanya adalah 3 metil. 3 metil 1, 1, 2, 3, 4. Butuna. 3 metil 1 butuna. Kemudian kita lihat yang ini. Nah, ini rantainya rantai lurus ya, rantai induknya ada 5. Kemudian berbeda dengan yang ini rangkapnya di nomor 1, ini kita buat rangkapnya di nomor 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka namanya adalah 2. Ikatan rangkapnya terdapat pada atom C nomor 2, 2 pentuna. 2 pentuna. Nah, 1 dengan 2 ini dikatakan isomer rantai. 1 dengan 2 ini dikatakan isomer rantai dari C5H8. Nah, tapi kalau 1 dengan 3 ini dikatakan isomer posisi. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya berubah posisi dari nomor 1 ke nomor 2. Begitu juga dengan nomor 2 dan nomor 3. Ini dikatakan isomer posisi karena ikatan rangkapnya berbeda. Nah, kita lihat untuk isomer yang keempat. Nah, yang seperti ini. Nah, ini ikatan rangkapnya ada 2. Nah, jadi namanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah salah satu isomer dari C5H8, tapi di sini rangkapnya rangkap 2. Maka namanya adalah ikatan rangkap di nomor 1 dan 4. Maka namanya adalah 1,4. 1,4. Atom C-nya ada 5, penta. Ikatan rangkapnya ada 2, di. Karena ini rangkap 2, maka diakhiri dengan kata ena. 1,4 pentadiena. Jadi pentadiena. Nah, jadi nomor 1 dengan nomor 4 ini dikatakan isomer fungsi. Gugus fungsinya berbeda. Ini rangkap 3 dan ini rangkap 2. Maka dia dikatakan berisomer fungsi. Nah, begitu juga dengan yang ini. Jadi 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9 ini dikatakan isomer fungsi dari C5H8. Kita lihat yang kelima ini namanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka namanya adalah 1,2 masih penta 5 penta
di dua ikatan rangkapnya, diena. Nah, kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, maka namanya adalah 1,3 pentadiena. Kita lihat yang ketujuh, kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, maka namanya adalah 2,3 pentadiena. Kita lihat ini rantai induknya ada 4 ya, jadi nomornya tetap dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, maka nama ini cabang dengan jenis metil, maka namanya adalah 3 metil 1,2, kata angkapnya di nomor 1 dan nomor 2, 3 metil 1,2 4 buta di dua ikatan rangkapnya, diena. Nah, lalu yang ini juga sama ya, ikatan rantai induknya ada 4, ini cabangnya, kita nomori dari ini 1, 2, 3, 4. Nah, maka namanya adalah 2 metil, ini cabangnya metil ya, ini cabangnya metil, ini juga sama tadi ya, cabangnya metil, 2 metil 1,3 2 metil 1,3 buta diena. Nah, jadi untuk nomor 1, 2, untuk nomor 1, 2 ini dikatakan isomer rantai. Kemudian untuk 1 dengan 3 ini dikatakan isomer posisi, atau 2 dengan 3 ini dikatakan juga isomer posisi. Lalu 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini dikatakan isomer fungsi dari C5H8. Kenapa? Karena gugus fungsinya berbeda. Yang ini ikatan rangkap 3 dan ini ikatan rangkap 2. Jadi alkuna berisomer fungsi dengan alkadiena. Jadi isomer fungsi dari alkuna adalah alkadiena. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang isomer pada alkana, alkena, dan alkuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.